Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada yang ngirimin gue video tentang Haji Rhoma Irama ya. Namanya itu Oma sebetulnya. Di era itu Raden Haji katanya. Setelah kemarin ngomongin Habib Rizik, kali ini dia ngomongin ini lagi nih. Nih kita bahas. Dia ngomong, kita balas lah. Kita tunjukin sok taunya Rhoma Irama kepada rakyat Indonesia. Biar rakyat Indonesia yang menilai, ya kan? Lanjut. Kita lihat nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lagunya, cuman gue berusaha hilangin lagunya ya. Oke lanjut. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Saya yakin lu sok tahu tentang ini. Kan bicara soal keyakinan, gue juga bisa. Saya yakin dan saya buktikan di beberapa podcast konten saya, Rhoma Irama nggak tahu tentang ini, sok tahu yang ada. Begitu. Itu keyakinan. Supaya sama ya. Iya kan? Lanjut. Sebagian besar mereka nggak paham. Nggak perlu sebagian besar, lu kagak paham. Lu mau main framing apa ini? Mau provokasi apa ini? Mau fitnah apa ini? Hah? Kita lihat ini. Lanjut. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Rencana jahat menguasai Indonesia. Anjir. Kemana Rhoma Irama waktu masalah TKA asing? Kemana Rhoma Irama waktu masalah-masalah tentang Rempang, tentang tanah ulayat? Mana? Baru sekarang ngebacot mau bilang habaib. Wah, kalau begini namanya framing itu. Framingnya Rhoma, ini framing provokasi dan fitnah. Ini yang diduga dilakukan oleh Rhoma Irama ini. Ini jorok. Jorok, kita bongkar deh. Iya, kemana dia sosokan mau ngomongin rencana jahat. By the way, itu rambut palsu gimana kabar? Lanjut. Makanya kita jangan gebah-gebah. Lu sendiri ngapain? Lu sendiri ngapain? Lu kemarin diduga memfitnah Habib Rizik. Kita udah bongkar itu. Ada orang yang di dekat Habib Rizik waktu itu. Yang katanya Habib Rizik nelpon dulu. Lu duluan yang nelpon atau Habib Rizik yang nelpon duluan? Jadi cara main jorok seperti ini ya kita ajarin lah cara mainnya, ya kan? Lanjut. Jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jangan digeneralisir, hati-hati dalam hal ini. Wah, ya. Jadi, alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Oh, ini tuduhan keji. Muka Habib Lutfi lu.
Lu mau ke Habib Lutfi lu? Setelah kemarin Habib Rizik, lu sekarang ke Habib Lutfi gitu? Waduh, jorok cara main lu Roma, jorok. Kalau masalah pemalsuan makam itu kemarin sudah beberapa kali kita bongkar, tapi ya inilah mereka mainnya jorok, cara mainnya makin jorok. Tapi ayolah, kita akan ngelawan ini dengan, kalau mereka mainnya begini, kita ajarin cara mainnya. Mau ke Habib Lutfi kalau? Oke. Lanjut. Dan alhamdulillah Ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya. Kan? Ya kan? Ya, mulai jorok ini. Baik. Sekarang Habib Lutfi lo. Ya. Lanjut. Produk beliau untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Kalau bicara soal PBNU, kesian PBNU sekarang lagi ada masalah pansus haji itu sampai dihubung-hubungkan ya. Belum lagi yang berangkat ke Israel. Jadi kita tahu cara mainnya Roma Irama jorok asli jorok. Ini buat gue jorok banget. Gue yakin ini cara jorok Roma, jorok. Tapi nggak apa-apa, kita lawan sebisa kita. Ntar kita akan bermain ini narasi. Baik, lanjut. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan. Waduh. Pembelokan sejarah. Waduh, pemerkosaan, pembelokan bahasa lu. Waduh. Bahasanya pemerkosaan. Iya. Dan gua bilang ya, telah terjadi ya degradasi pola pikir dari orang tua yang diduga berambut palsu, yang katanya dulu julukannya Raja Dangdut. Sekarang apakah dia mau jadi Raja Provokasi, Raja Fitnah, Raja Pemecah Belah? Hahaha. Gampang kalau cuma main narasi Roma. Kita ajarin cara mainnya lu. Lu sok ngomong ada mau menguasai Indonesia. Dia ngerti apa waktu kemarin TK asing datang. Waktu tanah ulayat yang bermasalah dia nggak ada ngomong. Sekarang baru ngomong. Aduh Roma. Tapi bentar lagi kedok lu kebongkar Roma. Gue yakin itu. Tunggu waktunya. Ada waktunya semua sayang. Lanjut. PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil. Soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem nanti masing-masing pribumi. Mau anjir. Sudah pakai kata-kata pribumi. Anjir. Oh, jangan mudah terprovokasi. Lu provokatornya, Roma. Kalau begini kalimat lu provokatornya. Dan gua nih sedikit tipis-tipis kita lihat. Ada tangkapan layar dari sebuah komentar di Facebook. Ada yang menyatakan seperti ini. Jadi ada Ibrahimovic, setiap tokoh terkait nasab yang diundang di podcast Bang Haji adalah hasil rekomendasi dari Tubagus Mogi. Otomatis yang diundang ya Circle dan Pro dengan Kiai Imad. Tubagus Mogi memang tidak tampil di podcast Bang Haji, tapi dia selalu mendampingi dan ada di belakang kamera. Hubungan Bang Haji dan Tubagus Mogi sangat dekat dan sudah lama terjalin baik. Nah, jadi kita udah tahu ya pemainnya. Wajar aja. Ya. Ini ada Al-Fakir Ali Badri. Tubagus Mogi itu keponakannya Bang Roma. Pantas. Kita bongkar nih pelan-pelan. Ya, wah betul itu Kiai. Keponakan dari dulu atau baru tahu keponakan dari silsilah nasab yang dibawa Tubagus Mogi kepada Pak Haji kemarin? Ya dari dulu lah. Keponakan sepupu. Saya kenal keluarga Roma sejak 2009. Pantes.
Kan gua bilang apa? Ternyata Roma bermain begini, di belakangnya ada Mogi. Karena itu keponakan. Oh, pantes. Gitu ya Roma ya. Dan provokasi lu nih ya, pakai kata-kata pribumi. Lu udah ada delik hukum itu pakai kata-kata pribumi itu. Serius. Udah ada delik hukum pakai kata-kata pribumi. Pribumi dengan pribumi. Wah. Ya, jadi ini nih ya. Kita tanggepin nih orang tua Atu nih, ya, yang diduga rambut palsu, yang dulu namanya Raja Dangdut, tapi sekarang kenapa berkeinginan menjadi yang seperti ini? Oke dah guys, itu aja. Kita tanggepin dia. Ya, ternyata dia tuh Bagus Mogi itu keponakannya dia toh. Oh gitu Roma, pantes aja getol lu. Hati-hati sama provokasi lu Rom. Hati-hati ya. Udah gitu aja dari gue. Ntar kita akan bongkar pelan-pelan ini. Kita akan bongkar pelan-pelan siapa Roma ternyata. Oke? Ya, ternyata begitu. Ternyata. Gue Mame Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata Mogi itu ponakannya. Oh. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah-uyah, jangan diselanisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem nanti masing-masing pribumi. Ya. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.